Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Anda hebat semua. Hari ini kita akan membahas tentang eksplorasi konsep tentang lingkaran. Minggu lalu kita telah mempelajari bagaimana konsep lingkaran. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana sih penerapan konsep lingkaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya kita berdoa dulu, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat mudah kita pahami. Untuk itu marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, Anda hebat semua. Minggu lalu kita telah mempelajari cara mencari luas lingkaran. Namun pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan bagaimana menggunakan konsep luas lingkaran tersebut ke dalam eksplorasi konsep, yang intinya di sini kita akan memecahkan suatu permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk sahabat guru Syarif sekalian, kali ini agak berbeda, dimana kali ini saya akan mengambil materi dari modul literasi dan numerasi yang di dalamnya memuat eksplorasi konsep tentang lingkaran. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana menerapkan konsep lingkaran ke dalam bentuk kontekstual atau ke dalam bentuk permasalahan sehari-hari. Yuk kita simak materi berikut ini. Nah, di sini kita akan membantu Pak Syahrul, di mana Pak Syahrul memiliki sebuah permasalahan. Yuk kita simak. Pak Syahrul memiliki halaman di samping rumahnya. Ia ingin membuat taman lingkaran yang ditutupi rumput hijau. Jadi ini grand design dari Pak Syahrul. Ini rumah Pak Syahrul, di samping rumahnya ia ingin membuat taman lingkaran yang ditutupi rumput hijau. Mungkin seperti ini. Nah, coba kamu perhatikan bahwa rumput yang menutupi seluruh daerah taman itu berbentuk lingkaran. Ini ya, berbentuk lingkaran. Dalam konsep matematika, suatu daerah yang terletak di dalam lingkaran itulah yang disebut sebagai luas lingkaran. Dan suatu ketika pula Pak Syahrul membaca selebaran tentang harga rumput taman. Jadi Pak Syahrul ingin membelikan rumput untuk taman yang berbentuk lingkaran tersebut. Ini harganya ya. Nah, untuk mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan, tentu Pak Syahrul harus mengetahui dulu berapa luas taman lingkaran yang akan dibuatnya. Nah, Pak Syahrul pernah membaca bahwa luas lingkaran itu dapat didekati dengan menggunakan kotak persegi satuan seperti ini. Ya, jadi Pak Syahrul membuat gambar seperti ini. Tentu saja untuk menentukan luas lingkaran itu sama halnya dengan memperkirakan banyak persegi satuan yang menutupi lingkaran tersebut. Nah, dapatkah kita menghitung berapa luas lingkaran yang dibutuhkan oleh Pak Syahrul? Nah, Pak Syahrul memiliki halaman yang berbentuk persegi di samping rumahnya. Ia ingin membuat taman lingkaran yang ditutupi rumput hijau. Sisa tanah lainnya akan ditutupi keramik seperti pada gambar ini. Ya, jadi warna putih ini akan ditutupi dengan keramik. Yang berwarna hijau ini
akan dibelikan rumput. Nah, Ananda sekalian, mari kita bantu Pak Syahrul memperkirakan berapa meter persegi rumput yang diperlukan untuk menutup taman lingkaran ini. Perhatikan bahwa keramik persegi itu dan tulislah jawabanmu pada buku kerjamu. Perkirakan berapa banyak persegi satuan yang dapat menutupi taman lingkaran. Ini ya. Nah, sekarang langkah kerjanya seperti ini. Ananda ikuti semua ya. Ini Ananda membuat dulu gambar seperti ini. Buat petak-petaknya seperti ini dan buat lingkarannya. Ingat, gambar petak-petaknya ini harus sama besar ya. Jadi ini harus sama besar ya. Seperti ini. Sekarang hitunglah persegi satuan utuh yang menutupi taman lingkaran dengan cara beri tanda hitam. Ini ya, ini maksudnya ya. Ini baru satu. Ya, yang utuh ya. Jadi yang ini tidak masuk karena ini merupakan satuan yang tidak utuh. Maksudnya yang di tengah ya, yang betul-betul utuh. Ya. Coba hitung Ananda sekalian. Yang kedua, berapa banyak persegi satuan utuh yang dibentuk oleh persegi satuan yang tidak utuh ya. Jadi contohnya, jadi gabungkan persegi yang tidak utuh menjadi satu persegi satuan yang utuh. Contoh, ketika ini digabung, dua titik ini digabung berarti membentuk satu satuan yang utuh ya, begitu maksudnya ya. Jadi nanti berapa satuan yang utuh yang tertutupi oleh rumput dan berapa satuan yang tidak tertutupi oleh rumput. Nah, ini kan tidak tertutupi semua, tapi ketika digabung ini bisa diasumsikan menjadi satu satuan utuh. Dua persegi yang tidak utuh di atas, ini maksudnya yang tanda hitam ini, dapat digabung menjadi satu persegi utuh. Silahkan Anda lakukan kegiatan ini, beri tanda pada persegi yang tidak utuh. Contohnya ini. Anda cari lagi yang lain nih ya, yang tidak utuh, termasuk yang sudut ini ya. Ini sudah jelas tidak utuh. Ya. Ini sudah jelas bahwa ini tidak dibelikan rumput ya. Persegi utuh yang dibentuk oleh persegi tidak utuh sebanyak berapa persegi satuan? Ya, berapa persegi satuan? Dari langkah 1 dan 2 di atas, berapa total persegi utuh yang menutupi taman berbentuk lingkaran? Banyak persegi satuan yang menutupi lingkaran itu sama dengan persegi satuan utuh di langkah yang pertama tadi ditambah persegi utuh yang di langkah 2. Jadi perhatikan langkah pertama berapa yang utuh di sini, berapa yang Ananda temukan titik-titik utuh di sini ditambah dengan yang tidak utuh di sini. Ya, itu maksudnya dari sini. Banyak persegi satuan yang menutupi lingkaran adalah yang utuh dan yang tidak utuh ditambah yang tidak utuh. Kita jabarkan di sini. Banyak persegi satuan yang menutupi lingkaran, ya. Yang menutupi lingkaran adalah sekian persegi satuan. Artinya jawabannya di sini adalah hasil penjumlahan antara kegiatan 1 dan kegiatan 2. Jika persegi adalah 1 meter persegi, jadi satu kotak-kotak ini, satu persegi ini diasumsikan 1 kali 1, ukurannya 1 meter 1 meter. Berarti perkiraan luas lingkaran itu adalah titik-titik meter persegi ya. Jadi jawabannya di sini ya. Nah, jawabannya yang di sini pindah ke sini. Jadi perkiraan luas taman lingkaran itu adalah jawabannya di sini pindah ke sini. Ya. Oke, bagaimana Anda sekalian? Kak Syarif
yakin dan percaya ketika Ananda mengikuti langkah-langkah dari petunjuk yang Kak Sari berikan ini, Ananda mampu memahami konsep dari luas lingkaran. Dan inilah bentuk eksplorasi konsep dalam matematika. Ya, ketika kita sudah paham tentang konsepnya, konsep lingkaran itu sendiri, nah kita bisa mengeksplorasi dari konsep itu untuk menemukan solusi dari permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Dan memang ini tujuannya matematika ya. Matematika tujuannya adalah untuk menemukan solusi yang berkaitan dengan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Anda sekalian? Semoga bisa memahami ya. Jadi demikian yang Kak Sarip bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Anda sekalian mampu menyelesaikan tantangan hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hebat semua. Semangat, semangat, semangat.